Selanjutnya yaitu fotosintesis, yang dimana tujuan dari fotosintesis adalah mengetahui bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan membuktikan bahwa fotosintesis mengandung atau menghasilkan amilum. Langkah kerja yang pertama yaitu pembuatan oksigen dengan tanaman hidrilla. Masukkan tanaman hidrilla tersebut ke dalam corong. Setelah itu, masukkan aquades ke dalam tabung reaksi. Dimasukkan rangkaian alat tersebut ke dalam gelas kimia. Jangan sampai ada celah yang terbuka. Nah, perlakuan satu yaitu ditambahkan soda kue ke dalam rangkaian alat. Lalu, amati proses gelombang di dalam rangkaian alat selama 10 menit. Perlakuan kedua yaitu ditambahkan es batu ke dalam rangkaian alat. Nah, lalu diamati gelombang yang terjadi pada rangkaian alat tersebut selama 10 menit. Perlakuan 3 yaitu ditambahkan air panas. Perlakuan 3 yaitu dipanaskan air 40 derajat Celcius. Lalu dimasukkan air yang panas tersebut ke dalam rangkaian alat serta amati gelombang yang terjadi pada rangkaian alat tersebut dan diamkan selama 10 menit. Penambahan NaHCO3 terdapat perubahan gelombang gas dan di penambahan es batu tidak terdapat perubahan apa-apa. Nah, di penambahan di mana perubahan itu menghasilkan dari yang menggunakan NaHCO3 mendapatkan gelembung gas, yang menggunakan es batu tidak mendapatkan gelembung gas, tidak ada perubahannya, dan dengan air panas mengalami perubahan dan terdapat gelembung gas. Yang kedua yaitu uji amilum pada tanaman hidrilla. Yang pertama yaitu siapkan 3 gelas kimia yang berisi tanaman hidrilla. Nah, di dalam 3 gelas kimia yaitu satu ditutup dengan plastik hitam, satunya lagi dengan plastik merah, dan satunya lagi dengan plastik. Setelah proses penutupan plastik terhadap hidrilla dalam gelas kimia yaitu dapat kita lakukan dengan menghaluskan tanaman hidrilla tersebut. Kemudian dihaluskan tanaman hidrilla yang terdapat di gelas kimia berwarna merah. Tambahkan sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan ditambahkan larutan lugol sebanyak 2 ml. Amatilah perubahan yang terjadi, serta lakukanlah lagi perubahan kepada plastik putih dan plastik hitam dan lihat perubahan apa yang terjadi pada plastik tersebut. Nah, perubahan yang terjadi pada plastik tersebut yaitu di mana pada plastik merah menghasilkan gas CO2 dan plastik putih juga menghasilkan gas CO2 atau gelombang-gelombang gas. Nah, serta yang plastik warna hitam tidak menghasilkan gelombang gas. Nah, gelombang gas tersebut tidak dihasilkan karena plastik hitam itu menutupi cahaya matahari untuk masuk ke dalam tanaman hidrilla, sehingga tidak terjadi fotosintesis. Nah, kenapa plastik hitam tersebut menyumbat? Karena plastik hitam itu warnanya sangat gelap dan tidak dapat ditembus oleh matahari. Fotosintesis sangat penting. Fotosintesis adalah reaksi yang sangat penting terhadap tumbuhan sehingga berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi matahari. Pada praktikum fotosintesis ini yaitu untuk membuktikan bahwa pada saat proses melakukan fotosintesis terdapat atau menghasilkan oksigen atau tidak. Nah, di mana pada proses praktikum ini menghasilkan reaksi. Reaksi yang terdapat yaitu CO2 plus H2O menghasilkan C6H12O6 plus O2. Fungsi dari lugol yaitu untuk mengetahui adanya amilum atau pati pada percobaan fotosintesis. Fungsi dari NaHCO3 untuk membuktikan adanya CO2. Sekian dari penjelasan praktikum yang telah dilakukan pada saat proses praktikum yang dilakukan di lab biokimia 1.